Serang bersama-sama. Jangan dilemas. Jangan sampai dirampas. Mempunyai kekuatan sehebat ini. Mungkinkah? Anda adalah Kepala Gerbang Shenwu. Kepala, sudah bekerja keras. Tugas lintas batas kali ini berhasil diselesaikan berkat kehadiran Anda. Barang yang kuinginkan. Sudah Anda cari informasinya? Seperti yang Anda perkirakan, kepala yang disebutkan orang-orang ini berada di kota Ming. Lama tak jumpa, Kota Ming. Apa kepala? Anda akan pergi sendiri ke kota Ming? Orang ini gerakannya tak menentu, sangat licik. Dan dia kemungkinan besar terkait dengan kecelakaan di keluarga saya dulu. Apalagi, adikku juga ada di Kota Ming. Beritahu Lu Chanfeng, aku akan pulang. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa maksudnya? Grup Lu terbesar di kota Ming, tempat untuk orang sepertimu untuk diinjak. Aku diundang oleh keluarga Lu. Mengapa aku tidak boleh masuk? Kamu, di sini, ini adalah Grup Lu. Ini pintu khusus tamu V. Ingat, yang akan datang hari ini adalah Kepala Shen Woman. Siapa yang datang ini? Tidak tahu aturan sama sekali. Kapan Kota Ming punya orang luar yang tidak tahu aturan seperti ini? Sepertinya harus diajari baik-baik agar Kepala Shen Woman tidak melihatnya dan merusak muka grup Lu kamu. Hari ini keluarga Lu akan menerima tamu. Tamu itu adalah tamu kehormatan dari gerbang Shenwu. Sejak kemarin sudah diberitahukan, orang-orang yang tidak berkepentingan harus segera pergi. Kenapa masih ada orang yang tidak mengerti aturan seperti ini? Datang untuk mengganggu? Kamu dengar tidak? Cepat pergi dari sini. Aku ulangi sekali lagi. Akulah orang yang akan diterima oleh keluarga Lu kali ini. Memang benar kata orang desa itu lucu. Yang datang hari ini adalah tamu kehormatan gerbang Shenwu. Itu adalah keturunan dewa perang yang sangat terkenal. Bahkan pengikutnya pun tidak mungkin seperti kamu. Benar, yang bisa masuk gerbang Shenwu adalah orang yang sulit ditemukan di seluruh negeri kamu. Bohong saja, tidak pakai persiapan. Jangan banyak bicara. Sepupuku akan segera datang. Jangan sampai satu orang ini merusak tempat yang sudah dipersiapkan dengan hati-hati. Wanita gila ini berani-beraninya membuat keributan di hadapanku. Tidak mungkin aku berurusan dengan kalian. Orang-orang yang tidak penting ini. Suruh Lu Chanfeng sendiri yang datang menemuiku. Nama besar dia sangat berani. Kali-kali berani nyebut nama besar direktur Lu. Orang-orang yang tidak penting? Aku. Kamu tahu siapa aku? Kamu berani menyebut nama sepupu. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Ayo, buang dia keluar untukku. Direktur Lu datang. Apa yang terjadi? Sepupu, kamu datang. Lihatlah orang yang membuat keributan di pintu ini. Dia mengaku sebagai keturunan gerbang Shenwu dan bertindak semaunya. Aku menasihatinya dengan baik. Dia malah menggangguku, sama sekali tidak menghormati keluarga Lu. Apa yang Mirmo menghalangi di sini? Cepat pergi dari sini. Lihatlah, sepupuku sudah bicara. Sudah kukatakan orang sepertimu mungkin punya hubungan dengan keluarga Lu. Tidak tahu diri, sama sekali. Aku sudah bicara tentangmu. Sepupu, kamu. Apa yang kamu bicarakan? Tempat ini disiapkan keluarga Lu. Ya, untuk kepala. Bagaimana mungkin kapulan ini? Dia. Sudah berapa kali kukatakan padamu, aku bukan sepupumu. Kalau bukan karena menghormati paman, dan seharusnya kuperlukan kamu habis-habisan. Pergi sekarang juga. Maaf kepala, saya kurang sikap. Grup Yo
dengan hormat menyambut kepulangan Nona Yan. Tugas utama, jangan buat keributan sebesar ini lagi. Hal yang kusampaikan sebelumnya, sudah selesai? Tenang saja, semuanya sudah siap. Kau harus mengatur dengan baik orang-orang di bawahmu. Kota Ming ini juga harus diatur dengan Rijun di sini. Sepertinya belum pernah jadi Kota Ming. Berikan saya waktu. Lama bisa menganalisis informasinya. Mungkin bisa menemukan sumbernya. Bagaimana dengan data yang saya minta? Laporan kecelakaan Paman dan Bibi tahun itu. Semuanya ada di sini. Bagaimana kabar ini? Nona Ying sedang tidak enak badan. Setelah Anda pergi, dia terus beristirahat di rumah sakit pusat lo kami. Identitas saya jangan disebarkan dulu. Oh, terus selidiki asal-usul obat ini. Saya akan ke rumah sakit untuk menengoknya. Bye. Ying, kakak akhirnya bisa membalas dendam untuk ayah dan ibu. Kakak perawat, sudah minta waktu untuk mengurangi jadwal terapi saya. Sebenarnya, saya bisa bertahan hanya dengan minum obat sendiri. Kamu selalu menunda seperti ini, itulah yang sulit untuk pulih. Heran dokter, masih berharap kamu bisa dirawat di rumah sakit untuk observasi. Maukah kamu mempertimbangkannya lagi? Tidak perlu, aku datang dengan izin cuti. Sekarang harus segera kembali bekerja. Biaya pengobatan bulan ini masih setinggi ini. Kakakku selalu di luar berjuang sendirian. Aku tidak bisa lagi menambah beban untuknya. Sakit sekali. Kalau aku bertemu lagi dengan wanita itu, aku akan memberinya pelajaran. Apa ini? Jalan tidak lihat-lihat. Maaf. Berdiri. Ini bukannya Yuying, kenapa kamu? Keluar dengan pakaian seperti ini? Takut orang lain tidak tahu kalau kamu tukang bersihkan toilet. Jangan bicara seperti itu. Di sebelumnya, setidaknya juga dari keluarga Yan. Putri kesayangan. Hanya saja sekarang orang tuanya sudah tiada. Keadaan keluarga pun merosot. Hanya bisa mengandalkan nafkah dari keluarga lu. Sekarang dia malah diusir keluar. Jadi petugas kebersihan. Sekarang, mungkin makan obat pun tidak mampu dibelinya. Nona Shen, kembalikan saja padaku. Aku harus segera kembali bekerja. Bagaimana? Bahkan kamu pun berani memerintahku? Maaf. Lona besar. Ku beritahukan padamu, kau bukan anak keluargaku. Mau memberimu sesuap nasi. Kau seharusnya sudah tidur di pinggir jalan. Sebagai manusia, harus tahu bersyukur. Parasit harus punya kesadaran diri. Kamu bilang siapa parasit? Parasit seharusnya tahu diri. Kamu bilang siapa parasit? Kak, kamu sudah pulang. Nona, dia sepertinya adalah wanita yang membuat keributan pagi ini. Kenapa kamu lagi? Kenapa kamu terus mengganggu? Bukankah kamu sedang dirawat di rumah sakit? Kenapa berpakaian seperti ini? Kakak, aku. Itu. Begitu. Ternyata dia kakakmu. Kampungan dan parasit, satu rahim tidak melahirkan dua jenis yang berbeda. Benar-benar yang sejenis berkumpul. Kamu bilang apa? Kakak, jangan terpancing. Dia bukan orang yang bisa kita lawan. Kurasa beberapa orang memang tidak tahu diri. Yang ini adalah putri dari grup Lu. Di belakangnya adalah keluarga Lu, yang paman kandung dari CEO Lu Honggu. Bagaimana dengan Lu Honggu? Keluarga yang dari leluhur saya. Selama beberapa generasi berteman baik dengan keluarga Lu. Siapa yang tidak pernah bertemu dengannya? Tapi kamu ini orang Lu yang mana? Sebagus apapun keluarga yang dulu, sekarang kalian hanya bisa menumpang hidup di sini. Ketahuilah, di seluruh Kota Ming, selain ketua Shen Wumen yang memiliki darah dewa perang, tidak ada yang boleh menyentuh ayah angkatku. Ayah angkat. Aku heran kenapa di Lushi. Saya tidak pernah melihatmu. Ternyata kamu cuma orang luar yang memaksakan diri. Apa katamu? Kamu bisa tanyakan sendiri. Ada ayah angkatmu, Lu Honggu. Jangan sampai tidak tahu ini wilayah siapa. Kalau dia masih membiarkan Anak buahnya bertindak semaunya, cepat atau lambat akan ada yang menghajarnya. Wah, mulutmu besar sekali. Benar-benar rasa diri sebagai ketua Shen Wumen. Ku beritahukan padamu, seluruh Henshin Pharmaceutical milik Lushi adalah milik keluargaku. Di Kota Ming, hanya dengan kuucapkan sepatah kata. Kalian semua jangan berharap bisa baik-baik saja. Nona,
Kakak saya baru saja pulang dari luar kota. Dia tidak tahu apapun tentang ini. Jika Anda marah, bukan saja pada saya. Yan Yuying, memiliki kakak yang gila seperti ini di rumah sangat memalukan. Iya. Jika kamu tahu diri, Suruh dia dengan patuh mengulurkan wajahnya untuk dipukul sampai saya puas. Chen Feng, bukannya kamu bilang hari ini akan menemui tamu penting? Kenapa ada waktu datang ke sini? Saya dititipi. Ada sampel yang perlu diperiksa. Saya mampir untuk menemuimu. Ada masalah apa lagi kali ini? Saya memiliki seorang pasien yang sangat penting. Saya ingin kamu yang menjadi dokter penanggung jawabnya. Permintaanmu saya tidak pernah menolak. Tahu Po, orang seperti apa dia? Nggak bisa merepotkan bos lu untuk memikirkannya. Ini adalah riwayat medisnya sebelumnya. Kamu harus lebih perhatian. Karena dia adalah keturunan dari gen Dewa Perang. Gen... Maksudmu, dia juga keturunan Dewa Perang. Keturunan Dewa Perang sangatlah langka. Yang bisa terbangun, lebih sedikit lagi. Yang terakhir terbangun adalah ketua dari terbang senu itu. Tetaplah rendah hati. Jangan berisik. halo Palu. Halo Direktur Chang. Kamu datang tepat waktu. Gadis yang kuantarkan sebelumnya. Di ruang inap mana dia sekarang? Maksudmu Nyonya Yan Yuying? Dia sudah keluar setengah tahun lalu. Apa katamu? Tentu di mana dia sekarang? Dia baru saja datang. Sepertinya sedang ambil obat di lantai bawah. Kenapa? Tidak terima? Pelajaran pertama di Kota Ming adalah selalu menyadari kemampuanmu sendiri. Apalagi yang kamu ragukan? Menyakiti putri keluarga lu. Konsekuensinya, apakah kalian sudah memikirkannya? Yana, selama ini orang yang menerima kebaikan keluarga lu adalah aku. Kalau kalian mau memukul, pukul saja aku. Lihatlah, orang yang tidak punya uang dan pengaruh hanya bisa seperti ini. Seumur hidup bergantung pada orang lain, dicaci maki. Juga harus menerimanya dengan patuh. Kata-katamu bagus. Jadi tamparan ini, kamu terima saja dengan baik. Wanita gila ini, kamu berani memukulku? Kamu hanyalah putri palsu dari keluarga luar. Berani menyombongkan diri dan mengintimidasi di sini. Hari ini aku akan mewakili keluarga lu. Memberimu pelajaran yang baik. Kakak. Cepat panggil orang. Ada orang yang mengganggu kami, putri besar. Apa yang terjadi? Tuan lu, akhirnya kamu datang. Wanita gila ini lagi. Dia mengikuti kami sepanjang jalan dan melukai putri besar. Sepupu, kamu harus membelaku. Pertama. Kakak sepupu, tolong aku. Wanita gila ini mengikutiku terus sampai ke sini. Bersama yang imut ini, mereka menggangguku. Yan Yuying. Apakah dia adalah... Kakak sepupu, sekarang aku tahu kenapa dia begini. Sebenarnya bersikap begitu sombong. Berani melakukan kecelakaan palsu di depan lu grup. Mereka berdua sedang berkomplot. Sudah, jangan bicara lagi. Kakak sepupu, aku diganggu tidak masalah. Tapi lu grup tidak boleh dicemarkan seperti ini. Wanita ini bicara seenaknya. Dia sama sekali meremehkanmu dan ayah angkat. Menurutku, mereka berdua seharusnya diusir dari kota Ming. Dia. Apakah kamu tahu siapa yang kamu sakiti? Kenapa kamu memukulku? Aku akui, aku datang terlambat. Aku dan sungguh-sungguh memikirkan lu grup. Sebenarnya yang sebenarnya tipe kami tahu. Terima kasih. Dengan sikap yang tak tahu berterima kasih. Kamu dan keluarga lu tidak ada hubungan darah. Urusan keluarga lu bukan urusanmu untuk ikut campur. Bukalah mata lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Mereka adalah tamu terpenting bagi keluarga lu. Siapapun tidak boleh meremehkan mereka. Di kemudian hari, jika aku ketahui ada orang yang tidak menghormatinya di belakangku, jangan salahkan aku. Yuying, ayo. Mari kita ganti baju ini. Selama aku ada, Tidak ada yang bisa mengganggumu. Kakak, sudah kubilang ini cuma sakit ringan. Tidak perlu repot-repot seperti ini. sejak kecil tubuhmu memang lemah. Justru harus lebih dijaga. Justru karena terus ditunda, baru tidak bisa sembuh. Tapi kalau begini, rawat inap dan pengobatan akan menghabiskan banyak uang lagi. Dulu saat aku pergi dari kota Ming, aku sengaja menitipkanmu dijaga keluarga lu. Tiap tahun aku selalu menyimpan uang untukmu.
Kenapa hidupmu bisa sulit seperti ini? Tidak mungkin. Uang dari kakak sudah kau simpan dengan baik. Mana boleh dihabiskan untukku. Ying, katakan pada kakak, apakah kamu mengalami kesulitan tertentu? Kenapa kamu menyembunyikannya dari keluarga lu dan meninggalkan rumah sakit? Aku tahu, sejak kecil keluarga kami dekat dengan keluarga lu. Hubungan kami sangat akrab. Tapi, sejak orang tua meninggal, rumah hanya tersisa aku sendiri. Si beban. Apalagi, Anak yatim keluarga Yan? katanya orang tuanya sudah tiada. Sekarang dia hanya bisa hidup bergantung pada keluarga lu. Udah kuduga, mana mungkin dia punya syarat untuk pindah ke rumah sakit Hengsheng. Keluarga lu dapat beban seperti itu? Sungguh sial sekali. Aku tidak tahu. Bagaimana dia bisa merasa tenang setelah menjadi vampir? Lulusan universitas ternama, lalu apa? Dulu kalau bukan keluarga lu nerimamu. Kau pikir kau bisa? Oh, sampai di titik ini, sebagai manusia, harus tahu membalas budi. Makan pemberian orang, mulut jadi ular. Menerima pemberian, tangan jadi pendek. Kau tidak bisa membalas budi keluarga lu, kau hanya bisa patuh dan menuruti perintah. Apalagi ya? Aku rasa selama ini hidup bergantung pada orang lain memang tidak baik. Meski begitu, kau harus memberitahuku. Terus-terusan diperlakukan semena-mena dan diam saja. Apa artinya ini? Setelah ayah dan ibu meninggal, kau sendiri berjuang di luar. Masih harus mengkhawatirkan aku. Ying, masalah uang, kau tidak perlu khawatir sama sekali. Keluarga yang tidak berhutang pada siapapun juga tidak perlu berkompromi dengan siapapun. Sudahlah, jangan bahas ini lagi, Kak. Kali ini kau pulang. Berapa lama akan tinggal? Kakak berjanji padamu, setelah urusan sibuk ini selesai, kakak akan kembali menemanimu. Benarkah? Tunggu sebentar lagi. Sebelum itu, aku pasti akan membuat kasus orang tua kita menjadi jelas. Aku sangat marah. Jika cuma orang yang jatuh miskin, berani-beraninya bertingkah di hadapanku. Bisa sepupu masih membela. Nona besar, mereka berdua hanyalah dua anak yatim peninggalan keluarga. Yang dulu tidak ada sandaran di belakangnya, tidak akan jadi apa-apa. Menurutku, Pak Lu ini hanya karena hubungan mereka dulu dengan keluarga Lu baru memberi mereka sedikit muka. Suku rasa dirinya adalah dewa besar. Iya, diberi muka sedikit langsung sombong. Tidak, aku tidak terima. Panggilkan mobil. Aku mau cari ayah angkat. Aku ingin lihat. Perempuan yang makan lucu, tidak mau urusinnya. Ini bisa sombong sampai kapan? Maaf ketua, ini karena kecerobohan saya. Dengan Ying menderita banyak ketidakadilan. Hal ini bukan salahmu. Selama tahun-tahun ini, di dalam dan luar grup lu, terlalu banyak orang jahat menyusup masuk. Keluarga Yan dan Lu telah bersahabat turun-temurun. Dulu Anda juga pernah menyelamatkan nyawa saya. Apapun halnya, saya, Lu Chengfeng, pasti akan melakukannya. Mengenai Nona Ying, saya sudah mempercayakannya kepada Cheng Xiao. Dia adalah teman baik saya. Baru pulang dari luar negeri. Orang dalam, bisa dipercaya. Selain itu, di pihak Hengsheng, berbanyak orang untuk mengawasi orang tua Lu Honggu itu. Ia selama ini mengincar posisi Anda. Berbicara tentang ini, tabung reagen yang didasarkan pada saya sebelumnya. Saat ini di seluruh pasar kota Ming, tidak ditemukan obat yang komposisinya persis sama. Kecuali apa? Hengsheng Pharmaceutical. Sejak paman Lu Honggu, misalkan Hengsheng dari markas besar grup Lu, dia terus melakukan riset obat baru secara internal. Aku sudah tahu. Dulu aku menyelidiki penelitian ilegalnya. Kupikir dia akan jera. Ingin membuat onar lagi. Hanya saja, kita sekarang kekurangan bukti. Kita juga tidak bisa memastikan apakah dia terlibat dengan kecelakaan keluarga yang dulu. Tidak apa-apa. Terlibat atau tidak, aku akan pergi menyelidiki sendiri. Nanti kita akan tahu. Selama aku tidak ada, adik perempuanku kuserahkan padamu. Mengerti? Baik. Ayah angkat. Wah, Sosua. Ada apa? Siapa yang membuatmu marah lagi? Ayah tidak tahu. Beberapa hari yang lalu, aku dihabis oleh seorang wanita gila. Bagaimana bisa? Siapa yang berani? Berani menyakiti anak angkatku? Si manis dari keluarga Yan itu. Belakangan dia masih jago, lalu terus-terusan menargetkanku. Entah kapan, dia punya wanita gila di sisinya. Pukulannya sakit sekali. Lihatlah, aku dipukuli habis-habisan. Takut apa? Bagaimana tidak menyebut namaku? Aku sudah menyebutnya. Tapi dia sama sekali tidak menghargaimu. Ini menyebab. Chen Feng itu tidak hanya tidak membantuku, ia malah ikut menyiksaku. Tidak masuk akal. Sudah, Susu. Nanti ayah akan memberimu beberapa orang untuk menanganinya.
Jangan marah lagi ya. Ulang tahunmu sebentar lagi tiba. Jangan biarkan hal ini mempengaruhi suasana hatimu. Terima kasih, Hai Angkat. Anak baik. Bos, Bagaimana hasil penelitian? bos, Bagaimana hasil eksperimen terbaru? tidak terlalu ideal. Sampel genetik yang diberikan oleh subjek eksperimen jauh dari nilai yang diharapkan. Kalau begitu, terus cari. Dari sampel yang paling cocok ditemukan. Selain itu, bos, konon kepala Shen Wumen kembali ke kota Mi hari ini. Teruskah kita bertindak dengan lebih hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan? Tidak perlu. Beritahu agen dengan kode Xiao. Harus temukan subjek eksperimen yang paling sempurna. Baik. Kepala Shen Wumen. Dengan kira-kira ini, kau bisa menggagalkan rencanaku lagi. Cantik sekali. Terima kasih, Kak. Yu Ying, kau beberapa hari ini akan sibuk bekerja saat aku tidak ada. Kamu harus istirahat yang cukup. Jika ada sesuatu, pastikan untuk menghubungi kakak. Kamu akan pergi bekerja. Maka besok aku juga akan kembali ke kantor. Sudah istirahat begitu lama, tidak boleh menunda pekerjaan lagi. Mengenai urusan pekerjaan, sedang menyuruh Lu Qinfeng untuk menanganinya. Kamu tidak perlu lagi menjadi petugas kebersihan. Tapi aku... Dasar kamu ini, aku belum pernah melihat orang yang begitu bersemangat bekerja. Tenang saja, kamu tinggal di sini dengan baik. Jangan pergi kemana-mana. Tunggu besok malam aku kembali menemanimu merayakan ulang tahun. Baiklah, aku pergi dulu. Ale, orang ini sepertinya pernah dilihat di mana ya? Apakah ini hanya perasaanku saja? Nona Yuying, bagaimana perasaanmu hari ini? Dokter Cheng, kapan penyakitku ini bisa keluar dari rumah sakit? Penyakitmu ini bawaan sejak lahir. Cukup langka. Mungkin tidak bisa disembuhkan total. Tapi, kalau kamu bekerja sama dengan terapi kami, kamu masih bisa pulih perlahan. Nona Yuying, mengapa kamu selalu buru-buru ingin keluar dari rumah sakit? Sejak kecil tubuhku memang tidak sehat. Karakterku juga lemah. Sejak ibu meninggal, kakakku sendirian berjuang di luar. Aku juga ingin membantunya membagi beban. Bukan seperti sekarang ini, menjadi seorang beban yang tidak berguna. Nona Yuying, jangan berpikir seperti itu. Mungkin di hati kakakmu, kamu adalah sosok yang sangat penting. Sosok yang sangat penting. Mungkin justru karena kamu baru punya semangat untuk terus berjuang. Terima kasih, Dokter Cheng. Oh ya, bentar lagi mungkin harus ambil darah untuk tes. Jangan lupa. Kejutan. Sayang, kangen gak? Ah, kamu ya, Yu? Paket aku. Lama ini lama banget nggak balas pesan. Kok tiba-tiba datang? Bukannya sebelumnya selalu sibuk kerja? Nggak sempat balas. Lagi pula, aku kan mau kasih kejutan. Kamu memang selalu begitu. Ngomong-ngomong, aku ada kabar baik buat kamu. Kakakku pulang. Lupakan dulu itu. Sayang, akhir-akhir ini aku lagi bokek. Kasih aku uang saku dong. Rupanya, kamu pulang kali ini. Cuma mau minjam uang lagi. Yo, bukannya kamu selalu kerja di Lu Group? Tinggal lembur aja, kan bisa nabung. Sayang, aku begini, semua demi kamu. Aku sudah ambil gaji di muka. Besok kan ulang tahunmu. Aku akan mengadakan pesta yang sangat mewah untukmu. Nanti kamu harus datang dengan pakaian yang cantik. Ada hadiah yang disiapkan untukmu. Besok. Ternyata dia akan di lantai atas. Grup Hensheng. Terlihat sangat mewah. Sepertinya kali ini dia benar-benar serius. Tunggu besok malam, aku pulang. Aku temani kamu merayakan ulang tahun. Bisa kembali sebelum gelap. Seharusnya tidak masalah. Shenasu, kenapa dia juga ada di sini? Di pintu itu, yang tidak cocok itu. Siapa? Siapa yang membiarkan orang ini masuk? Pesta ulang tahun yang bagus. Jadi berantakan. Benar. Suruh dia pergi ya.
Maaf, aku salah. Masuk. Sayang, kamu hari ini terlalu cantik. Ayah. Selamat ulang tahun. Ayo, apa yang kamu bicarakan? Dia yang kamu undang? Siapa? Tidak tahu. Selamat masuk ya. Aku kaget sayang. Aku kira kalian saling kenal. Ayah, apa maksud kalimat ini? Jangan main-main. Satu persatu panggil Ayu. Panggilannya begitu akrab. Seorang yang tidak tahu kapan akan mati, orang sakit, mana mungkin ada yang mau padamu. Hanya ada satu dewi di hatiku, Susu. Kamu, Orang ini, bukankah aku pernah melihatnya di perusahaan? Dia cuma tukang bersihkan toilet. Tidak mungkin, tukang bersih toilet kok bisa ke sini? Ini kan pesta ulang tahun, Nona Shen. tunggu. Astaga, Ying, ternyata kamu. Semuanya lihat ini. Bukankah ini teman sekelas aku? Yan Yu Ying? Dia adalah Yan Yuying, yang peringkatnya selalu teratas. Aku lihat dulu. Kenapa dia mau jadi vampir? Untuk keluarga lu. Ternyata belajar banyak pun tidak ada gunanya. Ying, kita semua di sini kan pernah satu kampus. Kenapa kamu datang ke pesta ulang tahunku mengenakan baju putih? Dan aku ingat, sepertinya aku tidak mengundangmu. Asuh, orang seperti dia yang seumur hidup mau tidak pernah melihat dunia, hanya bisa datang ke sini dengan muka tebal untuk menumpang. Aku bilang, beberapa parasit memang keterlaluan. Jangan berpikir bisa mengais-ngais apa saja. Tidak semua orang berhak duduk di meja ini. Jangan pergi. Permata ini kelihatannya sangat bagus. Sayangnya, kau dipasangkan dengan pakaianmu terlalu norak. Cepat berikan padaku. Benarkah? Di mana dia punya uang sebanyak itu untuk membeli barang bagus seperti ini? Wah, jangan-jangan siang hari kerja bersih-bersih, malam hari di tempat lain ada pekerjaan sampingan lagi. Ya ampun, sungguh menjijikan sayang. Jangan takut-takuti aku. Aku bilang, kenapa dia bolak-balik ke rumah sakit? Ternyata begitu. Aku tidak. Aku bukan begitu. Kembalikan gelangku. Aku mau pulang. Dia mendekat. Dan menjauh. Jangan-jangan tertular sesuatu yang tidak baik. Kalian. Bukan seperti itu. Kembalikan gelangku. Oh, cepat awasi dia. Oh, coba lihat dia. Dia menangis. Sudah kuduga, ia pasti tertipu dengan bodoh, lalu menangis malu di tempat. Ku dan Ayu menang. Terima konsekuensinya kalian. Sejak kuliah, dia sudah berpura-pura jadi anak baik. Berlagak seperti murid teladan. Boshi memang bagus, tapi beberapa hal diam-diam sering dilakukan kan? Asu, kali ini kamu beruntung. Mari kita bertaruh lagi. Baik kok. Kali ini kita bertaruh botol keberapa dia bisa habiskan. Chen Feng, penyelidikan lantai 5 selesai. Data dari ruang arsip tadi sudah diunggah semua ke cloud. Sudah diterima. Tenang saja, kepala sedang disalin. Hanya saja, saat ini belum ditemukan bahan penelitian yang cocok dengan obat-obatan yang disita Laser Club itu. Jangan lengah. Nuhongku, siluman tua itu jauh lebih licik dari yang dibayangkan. Mungkin kita sembunyi tempat yang lebih dalam. Apa? Bagaimana kalian menjaga orang? Situasinya sekarang, tenanglah. Laporkan padaku sekarang. Kepala, Zheng Xiao bilang Nayuying masih ingin meninggalkan rumah sakit. Sekarang sudah tidak bisa dihubungi. Apa? Baik.
Nona Shen, aku benar-benar salah jalan. Aku mohon kembalikan yang gelang kakakku. Aku akan segera pergi. Jangan. Semua orang sedang asyik bermain. Jangan sampai kau merusak suasana. Jangan kalian mendekat. Kalau Pak Lu dan kakakku tahu, mereka tak akan membiarkan kalian. Lihat dia, sudah mulai ngomong ngawur. Masih Pak Lu. Di Hengsheng, wilayah ayah angkatku, walaupun dewa turun ke bumi, tetap datang tanpa ragu. Sajikan anggur untuk Ying kami. Malam ini aku akan minum sampai benar-benar mabuk. Maaf, Kepala. Saya akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Tenang dulu. Sekarang dengarkan perintah saya. Segera nyalakan sistem pencarian pelacakan. Untungnya saya lebih berhati-hati saat itu. Saya memberinya pelacak. Kepala, sudah ditemukan. Gimana? Cepat katakan. Menurut pelacak, dia berada di lantai paling atas gedung ini. Baik, saya akan segera ke sana. Ayo. Semangat, Ying. Kamu masih punya 2 mata lagi? Kamu akan memecahkan rekor. Sudah mabuk begitu saja? Kamu benar-benar tidak memberi saya, sang tuan rumah, muka. Lalu, yang ini dihitung milik siapa? Jangan buru-buru, minuman keras seperti ini. Semakin diajar, semakin ada. Ayah, saya tidak percaya. Kamu hanya punya kemampuan segini. Nona Shen, saya sungguh tidak bisa. Jantung saya sangat sakit. Minuman yang begitu enak, jangan disia-siakan. Kalian berdua, kemari. Kamu mau minum sendiri dengan baik-baik. Atau aku minta 2 cowok ganteng ini bantu kamu minum. Oh, aku ingat kamu punya kakak perempuan. Bagaimana kalau aku kirim orang untuk menjemputnya? Tunggu, dari tadi kamu berbisik-bisik di sana. Kamu siapa? Berdiri! Ada penyusup dari luar. Cepat tangkap dia. Minggir semua. Minum! Aku menang taruhan lagi. Sepertinya ada masalah. Ada apa? Kita kelewatan. Pura-pura? Dia cuma pura-pura. Tunggu dulu, Aso. Sepertinya dia benar-benar sekala. Yan Yuying. Cepat, panggil ambulans. Jangan panik. Panggil ambulans untuk apa? Bagaimana kalau mati? Bagaimana kalau ada yang tewas? Tidak usah takut. Yusuf, anak yatim piatu yang sakit-sakitan. Lagi pula, kalau benar-benar terjadi sesuatu, ada ayah angkatku yang menanggung. Kalian berdua, buang dia. Jangan menghalangi di sini. Bos, tidak baik. Ada ruang arsip juga di sebelah luar dan berhasil ditembus. Ruangan arsip, lihatlah. Dong persahan. Hampir ditembus. Apa? Siapa sebenarnya orang ini? Dia sendirian saja bisa mengalahkan orang-orang kita. Mereka semua adalah ahli terbaik yang saya rekrut. Dia sendiri dengan mudah menyusup. Pasti dia bukan orang sembarangan. Dan dalam waktu singkat, kemampuan yang dia tunjukkan sudah jauh melampaui data eksperimen kita manapun. Mungkinkah ada manusia yang bisa mencapai level ini? Tentu ada. Jangan lupa, keturunan Dewa Perang setelah dalam tubuhnya terbangun baik dari kekuatan, fisik, maupun kelincahan. Bisa mencapai level yang jauh melampaui manusia biasa. Bos, maksud Anda, jangan-jangan orang ini... 姐姐绝不会让你有事的。 Bos, maksud Anda,
Orang ini sangat mungkin adalah keturunan gen Dewa Perang. Tapi, keturunan Dewa Perang muncul sekali dalam 100 tahun. Sangat langka. Kecuali yang baru saja kembali dari gerbang Shenwu itu. Dulu, aku pernah menyaksikan terminal itu dari gerbang Shenwu. Tingkat kengeriannya jauh melebihi ini. Yang lebih penting, di wajahnya tidak pernah ada sedikit pun ekspresi panik. Orang ini terlihat tergesa-gesa. Sepertinya bukan orang yang pernah kulihat itu. Bos, dia sepertinya menuju ke arah ruang jamuan. Nona besar masih di sana. Ruang jamuan. Dia bersusah payah menyusup ke Heng Seng. Bukankah untuk menyelidikiku? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tambahkan personel, blokir gedung. Kita harus menangkapnya. Kita tidak boleh melepaskannya. Tampil yang sangat bagus ini. Meski tidak tahu siapa kamu, tapi karena sudah datang, jangan harap bisa keluar. Kepala. Kunci sudut tenggara lantai atas. Sudah semakin mendekati target. Tidak bisa. Jika terus begini, sekali menarik perhatian Lu Honggu. Identitas kepala Sangat mungkin terbongkar. saat itu Nona Yuying dan kepala Dan sama-sama dalam bahaya. Seseorang. Jangan biar. Saya sekarang harus pergi ke Hangshan. Mereka? Mengapa harus memandangku seperti ini? Sangat tidak nyaman. Jantungku sangat sakit. Sayang, bagaimana kalau kita cari dokter untuk menyelamatkan nyawanya? Kalau benar-benar ada yang mati, kita pasti akan dicari. Aku tidak peduli siapa yang datang. Kamu tidak benar-benar mengira Lu Qianfei kan berani melawan pamannya? Hanya demi wanita ini kan? Keluarga Yan sudah lama merosot. Bisa sampai seperti ini? Itu salahnya sendiri. Kalian, apa yang kalian tunggu? Buang dia! Adakah yang bisa menyelamatkanku, kakak? Nona, situasi darurat. Orang asing yang menyerbu. Ikut kami untuk mengungsi. Di mana adikku? Di mana adikku? Also, siapa orang ini? Terlihat sangat menyeramkan. Bagaimana ini? Saat datang kemari. Asher, tidak ada yang bilang akan ada hal seperti ini. Ini. Apa yang kalian lakukan pada adikku? Adik, tapi orang ini adalah kakak dari Yan Lui. Ya, kupikir siapa yang datang Yan Zifa. Tadinya aku datang ke wilayah Hersheng untuk berbuat onar. Sudah lama aku tidak suka dengan sikapmu yang sok ini. Kampungan, belum sempat menghajarmu. Tak disangka, kau malah datang sendiri. Apa? Ajari dia pelajaran yang baik. Tenaganya besar sekali. Tubuhku sama sekali tidak bisa bergerak. Kalian, apa yang kalian lakukan? Maaf, Nona besar. Dia menggunakan jurus apapun. Kami sama sekali tidak bisa bergerak. Kalau kesana itu akan berada dalam bahaya. Ayo kita segera selamatkan dia. Shenasu, mana bisa dibandingkan dengan orang ini? Kamu lihat sendiri. Dia hanya dengan tenaga dalam bisa menghentikan tangan terkuat. Jika kita bisa mengekstrak gen dalam tubuhnya, pasti bisa meneliti penguat yang setara dengan kepala Shen Wumen. Bos Anda kenapa? Tidak, aura pembunuhannya ini sama persis dengan wanita itu. Bos Anda, apa yang Anda bicarakan? Meskipun dulu dia juga memakai topeng, tapi aku takkan pernah lupa kepala Shen Wumen. Benar-benar datang ke sini. Jangan mendekat. Ayah angkatku datang. Dia pasti tak akan membiarkanmu. Pagi. Yuyi, kamu baik-baik saja kah? Aku ingin pulang. Yuyi, aku akan membawamu pergi sekarang. Sayang, kamu membuatku marah. Kalian, cepat, serang dia. Jangan biarkan dia lolos. Kalian pada sampah. Akan perintahku. Tidak kalian dengar lagi ya. Tekanan aura yang sangat kuat. Kau sebenarnya monster apa kalian? Cepat selamatkan aku. Sudah kukatakan. Jangan halangi aku. Bos, monitor ruang pertemuan. Tiba-tiba semuanya rusak. Cepat, blokir seluruh gedung Heng Seng. Beritahu ke Nama Xiao agar segera kembali sekarang. Hari ini, meski harus mempertaruhkan setengah nyawa, tidak boleh melewatkan kesempatan untuk menangkap hidup-hidup ini.
Wajahku, wajahku. Bagaimana aku bisa bertemu orang dan... Kau berani membuat Nona besar cacat. Aku salah. Kami seharusnya tidak menghalangi jalanmu. Kalau tahu kamu sehebat ini, kami pasti tidak berani mengganggu kamu. Kasihanilah kami. Ampunilah kami. Kalian lihat itu? Dia tadi cuma begini. Lalu kami langsung terlempar. Sangat menakutkan. Cepat pergi. Pergi. Semua orang yang ada di sini hari ini tidak boleh pergi. Orang yang benar-benar tidak bisa pergi adalah kamu. Orang yang benar-benar tidak bisa pergi adalah kamu. Nona ini adalah wilayah Hengsheng. Kamu datang tanpa diundang, lalu melukai orang saya. Mau pergi dengan mudah begitu saja? Apa angkat? Itu dia wanita itu yang membuat wajahku jatuh seperti ini. Sekumpulan orang tak berguna. Cepat bawa Nona besar pergi. Berhenti. Lepas maskermu. Jangan halangi jalan. Saya sarankan kamu bekerja sama dengan baik dan bom waktu. Lagi pula, Nona di samping itu tampak sangat lemah. Jika tidak segera berobat, mungkin akan ada bahaya yang lebih besar. Hah? Ini bukan putri sulung keluarga Yan? Rupanya, saya terlalu khawatir. Tentu saja. Bagaimana mungkin ketua Shengumen yang terhormat Akan datang ke sini hanya untuk seorang gadis kecil. Hah, Zifeng, kemajuanmu cukup besar. Kembali dari desa kali ini, begini caramu bersikap untuk memperlakukan orang yang menampungmu. Sang penyelamatmu. Keluarga lu bisa berdiri kokoh di kota Ming. Banyak dibantu oleh keluarga Yan. Jangan banyak omong. Minggir. Anak muda, jangan terlalu angkuh. Hari ini kau merusak pesta ulang tahun anak angkatku. Utang ini harus kita hitung dengan baik. Begini saja, asal kau mau tinggal, aku akan mengirim orang untuk mengantar adikmu ke rumah sakit untuk mendapat perawatan terbaik. Utang ini memang harus dihitung. Ini baru pilihan orang bijak. Tenang saja, kekuatan menakjubkanmu itu akan menjadi hasil eksperimen terbaikku. Tapi justru aku yang akan menghabisi preman sepertimu. Bersama dengan gerombolan anak manja itu, Sekalian, Bos? Gadis tak tahu terima kasih. Serbu mereka! Berhenti! Lu Zhenfei, apa kau ingin melindungi kedua orang ini? Aku peringatkan kau, Hengsheng adalah wilayahku, bukan milikmu. Hengsheng memang saat ini dikelola oleh paman. Tapi pada akhirnya, semuanya adalah aset grup lu. Menurut wasiat kakek, sebagai orang yang bertanggung jawab di grup lu saat ini, saya tentu saja berhak untuk menginspeksi dan mengawasi. Hah, hanya dengan dirimu sendiri mau merebut orang dari tanganku. Kalau paman tidak suka kata-kata baik, jangan salahkan saya jika... Token ini, paman seharusnya tidak asing lagi. Ini adalah token dari kepala Shenhumen. Hari ini aku datang, Resmita Sekepal, untuk melindungi kedua saudari ini. Menon token sang kepala, setara dengan 1000 pasukan. Bagaimana ini? Tidak mungkin, tidak mungkin. Sang kepala yang terhormat, bagaimana mungkin melindungi mereka? Apakah paman meragukan keaslian token ini? Atau mungkin lupa bagaimana dulu sang kepala memberi pelajaran padamu? Beri calon! ayo pergi. Anak muda yang masih bau kencur. Sudah, berlanjut. Ikut campur urusanku. Ingat, jabatanmu setinggi apapun. Di hadapanku kau tetap harus
memanggilku paman. Seandainya paman bisa tetap patuh dan menjaga diri atas dasar rasa hormat, aku tentu tidak akan menyulitkan. Namun jika paman diam-diam melawan keluarga Lu berkali-kali melanggar batas, bahkan jika Anda adalah paman kandung saya akan tetap membawa Anda ke pengadilan. Nona Yuying sudah bangun begitu cepat. Dokter Cheng, di mana kakak saya sekarang? Jangan khawatir, saya akan memanggilkan kakakmu untukmu. Baik. Ying Ying. Kakak. Bagaimana? Ada yang tidak nyaman? Kakak, wajahmu. Tidak apa-apa, hanya lecet sedikit. Tidak masalah. Ini salahku. Saya tidak percaya kata-kata pria itu. Kakak sudah berkorban begitu banyak untukku. Tapi aku masih merepotkanmu. Ying, jangan begitu. Yang harus dihukum adalah orang-orang jahat itu. Tenang saja, kakak pasti akan memberikan pelajaran padamu. Kakak, Shen Asu dan kawan-kawannya itu dilindungi oleh Lu Honggu. Pikir orang biasa seperti kita tidak akan bisa melawan mereka. Jangan takut. Semakin orang seperti mereka, itu justru semakin tidak boleh membiarkan mereka. Lihat, kita punya Pak Lu dan juga Yang Mulia Kepala. Mereka akan melindungi kita. Yang Mulia Kepala? Yang dari gerbang Shenwu itu? Dekat Yang Mulia Kepala, aku baru bisa menemukanmu. Kakak, Yang Mulia Kepala. Sebenarnya dia itu orang seperti apa? Zheng Xiao, bagaimana kondisi Nona Yuying? Ini sungguh seperti keajaiban. Padahal selama proses penyelamatan, beberapa kali nyawanya terancam. Tapi dalam semalam, tiba-tiba sembuh total. Lihat. Yang lebih menakjubkan, seharusnya penyakit bawaan di tubuhnya tidak bisa disembuhkan. Tapi tadi saat kami memeriksanya, dalam proses pemeriksaan, semuanya sudah sembuh. Apa? Tidak masuk akal! Subjek eksperimennya sudah di depan mata. Bisa kabur begitu saja! Gadis muda dari keluarga Yan itu sebenarnya siapa? Bagaimana dia bisa menggerak hubungan dengan kepala Shen Woman? Meski saat ini tujuan mereka belum jelas, kami yakin kami sudah diawasi oleh Shen Wumen. Sungguh aneh. Setelah bertahun-tahun tak bertemu, Yan Zifeng dari mana dapat kekuatan sebesar itu? Bos, mungkin kau nenek moyang keluarga Yan adalah keturunan yang memiliki gen dewa perang. Kenapa aku ingat? Keluarga Yan hanya punya satu keturunan. Dia punya rahasia. Hanya satu sama Ru. Di Heng Sheng hanyalah seorang orang biasa dengan bakat biasa saja. Bos, Anda lupa. Gen dewa perang biasanya hanya muncul pada keturunan perempuan. Dan tidak dalam situasi genting, sulit untuk bangkit. Kalau begitu, kecelakaan keluarga Yan tahun itu benar-benar seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ternyata mudah didapat. Dari data yang dikumpulkan siang hari ini, saat ini orang kita belum memiliki kekuatan untuk sepenuhnya menekan keturunan dewa perang. Jangan khawatir. Bukankah dia masih punya seorang adik kandung? Maksudmu Yan Yuying? Tapi sejak kecil, dia lemah dan sering sakit. Peluang Jen, dewa perangnya bangkit, sangat kecil. Bagaimanapun juga, meski harus menciptakan bahaya, apalagi menangkap Yan Yuying, juga bisa memancing Yan Zifeng keluar. Jika bisa mengumpulkan Yan kedua saudari itu untuk diteliti lagi, nanti bahkan kepala gerbang Shenwu tidak akan bisa menghalangiku. Bos, kode nomor sial telah membalas. Dia mengatakan subjek eksperimen yang paling sempurna telah ditemukan. Kakak, kamu masih ingat sisir ini yang meninggalkannya untuk kita? Saat kita kecil, ibu paling suka menyisir rambut kita. Kakak, sejak orang tua kita meninggal, kamu jarang pulang. Kamu datang ke ini sebenarnya untuk urusan kerja apa? Ying, tentang rahasia keluarga kita, aku belum bisa memberitahumu. Begitu kamu tahu, mungkin terjerumus ke dalam bahaya yang lebih besar. Inilah harga dari darah dewa perang.
Maaf mengganggu kalian. Nona Zifeng, ada penemuan baru yang perlu saya sampaikan. Apakah tentang urusanku? Apakah serius? Tenang saja, hanya urusan pekerjaan. Jika Nona Yuying membutuhkan apapun, Bisa langsung. disampaikan melalui Dr. Cheng. Nona Zifeng, kali ini tidak akan membiarkan hal seperti ini berat terjadi. Untuk berjaga-jaga, keluarga juga menembak sana. Kami akan menjaga pintu. Kakak, jangan khawatir. Kali ini aku pasti tidak akan keluar dari rumah sakit lagi. Aku pergi dulu. Nona Yuying, apakah ada bagian lain yang tidak nyaman? Anehnya, aku merasa seperti bermimpi angin yang sangat panjang. Setelah bangun, aku merasa lebih segar daripada sebelumnya. Kalau begitu, apakah keluargamu pernah mengalami kondisi seperti ini sebelumnya? Tidak. Oh, aku ingat waktu kecil, keluarga kami pernah mengalami kecelakaan mobil. Kakakku terluka parah. Untuk menyelamatkanku, saat aku pikir, aku tidak akan bisa bertemu dengannya lagi, keajaiban terjadi. Entah mengapa, dalam semalam, lukanya sembuh total. Sungguh luar biasa. Nona Yuying, jangan biarkan lebih banyak orang mengetahui hal ini. Dr. Cheng, kalian sebenarnya menyembunyikan apa dariku? Kepala, orang-orang kita sudah menangkap komplotan yang merundung Nona Yuying, namun mereka juga cukup kooperatif. Mereka menyerahkan rekaman video hari itu. Setelah semua bahan bukti terkumpul, kami akan segera mengajukan gugatan. Bagaimana kabar Ying? Nona Yuying sangat mungkin mengalami kondisi yang sama denganmu dulu. Mungkin dia belum menyadarinya sekarang. Dewa perang di dalam tubuhnya telah terbangun. Meskipun rumah sakit ini didirikan oleh kakek saya, tapi masih banyak orang dari Hang Sheng di dalamnya. Tidak bisa dihindari ada mata-mata. Karena Nona Yuying sudah sembuh, lebih baik segera bawa dia keluar. Seorang pasien tiba-tiba sembuh, pasti mudah menimbulkan kecurigaan. Justru di saat seperti ini, kita harus lebih berhati-hati. Siapa lagi yang tahu hal ini? Seharusnya hanya tim dokter yang bertanggung jawab memeriksa. Tapi Cheng Xiao ada di dalam. Dia seharusnya bisa bantu kita tutupi. Begini ya, palsukan laporan. Hubungi rumah sakit luar negeri. Bilang saja kondisi Ying Ying memburuk. Dia perlu segera dipindah dari Ningcheng. Kita tidak boleh membiarkannya terlibat dalam misi kita. Baik. Berbicara tentang misi ini, pemeriksaan obat yang Anda berikan sebelumnya, hasilnya sudah keluar. Tepat seperti dugaan Shen Woman. Obat jenis ini, begitu masuk ke dalam tubuh, dalam waktu singkat dapat meningkatkan kemampuan fisik dan otak. Efeknya seperti mengaktifkan gen Dewa Perang. Obat-obatan ini saya sita dari sekelompok tentara bayaran asing. Sepertinya ada yang ingin mengembangkan diam-diam obat penguat yang menyamai kekuatan Dewa Perang dan menggunakannya melalui saluran yang tidak sah. Tapi obat jenis ini sekarang masih setengah jadi. Efek sampingnya besar bagi tubuh. Kepala, apa yang Anda pikirkan? Ayah saya sebelumnya adalah peneliti di Hang Sheng. Dia sebelumnya selalu berdedikasi untuk memanfaatkan gen Dewa Perang potensial keluarga. Yang kami meneliti obat yang bisa membuat tubuh cepat pulih. Tapi hal ini terlalu berbahaya. Segera dihentikan. Setelah itu, dia mengundurkan diri dari Hang Sheng. Lalu, terjadi kecelakaan mobil. Maksud Anda, seseorang di Hang Sheng mencuri penelitian ayahmu dan mereka mencoba melanjutkannya? Jangan buru-buru. Ini semua masih sebatas dugaan. Kita masih butuh lebih banyak bukti yang kuat. Ini kutemukan di barang peninggalan ayah. Meski rusak parah, tapi sudah kuminta orang-orang Shen Woman untuk memperbaikinya dan mengirimkannya. Aku dengar semua yang kau katakan. Kenapa? Kenapa hentikan eksperimen? Kau diam mati. Eksperimen ini akan membuat banyak orang terperosok dalam bahaya. Aku sudah menemui Lu Honggu. Dia berjanji pada kita, dia bersedia menyediakan dana dan teknologi. Asalkan kita bekerja sama dengannya, dia jamin akan membantu kita atasi semua masalah. Tanya. Dulu, orang-orang dari Shen Woman kami pernah menindak produksi obat ilegalnya. Awalnya kami kira dia akan berhenti total. Tak disangka dalam beberapa tahun singkat ini, dia muncul lagi membuat onar. Langsung kita bisa langsung menemukan markas pusat tempat mereka bereksperimen. Dan bisa langsung menemukan buktinya. Jangan buru-buru dulu. Asalkan kita cari tahu dulu peneliti mana dulu yang memberikan data eksperimen padanya. Aku ingat kakek bilang, sebelumnya Hang Sheng memang pernah ada perubahan besar. Banyak peneliti di Hang Sheng, seperti Paman Yan, membawa paten mereka masing-masing untuk berkembang di luar negeri. Luar negeri? Belakangan ini, ada tenaga ahli yang datang dari luar negeri? Tunggu, ada satu rekaman lagi di sini. Kusha, dia bisa hancurkan data eksperimen ini. Aku sudah putuskan, mulai besok, aku keluar dari Hang Sheng. Barang-barang ini tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Kamu tahu berapa banyak usaha yang kami berikan? Cheng Xiao, kau sangat mengecewakanku. Kalau begitu,
Jangan salahkan aku. Zhengxiao. Nona Yuying, lalu berpesan, Anda tidak boleh pergi dari sini? Tidak apa. Aku hanya mencari Dr. Cheng. Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan dengannya. Dr. Cheng, kalian sebenarnya menyembunyikan apa? Keluargamu mungkin memiliki garis keturunan yang istimewa. Tapi demi keselamatanmu, saya tidak bisa menjelaskan. Kenapa? Jika ini benar-benar berhubungan dengan keluargaku, mengapa aku tidak boleh tahu? Jika kamu benar-benar ingin tahu, datanglah ke kantorku. Jika ini berhubungan dengan keluargaku, kalau begitu kakakku mungkin juga akan berada dalam bahaya. Dr. Cheng, kamu ada di sini? Dr. Cheng. Foto ayah dan Dr. Cheng. Mengapa ada di sini? Gadis-gadis ini, mereka siapa? Nona Yui, Dr. Cheng. jangan takut. Ini aku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nona Yui, jangan panik. Aku di sini. Dr. Cheng, rumah sakit ini aneh. Cepat panggil polisi. Aku baru saja menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Dr. Cheng, kenapa kamu punya barang-barang ini? Kamu ini, andai saja kamu bisa sadar lebih awal. Kamu mau apa? Kamu ini, andai saja bisa sadar lebih awal, kenapa mencari produk cacat itu? Sini kode hantu. Lapor, bos. Yan Yuying sudah kami dapatkan. Zhengxiao. Mana mungkin? Saat aku mengenalnya di luar negeri, dia tidak pernah bilang padaku. Dia adalah peneliti Heng Sheng. Anak ini memang ada yang disembunyikan. Nona Yui, dari mana Anda mendapatkan bukti-bukti ini? Tampaknya dari awal, bukti kunci tidak di gedung Hengshang, melainkan di rumah sakit. Yui mungkin dalam bahaya. Aku harus cepat ke rumah sakit. Akhirnya berhasil mendapatkannya. Inilah yang selama ini kami cari. Gen Dewa Perang yang paling murni. Ibu Anda, apa yang akan Anda lakukan padaku? Tidak, hanya menyediakan beberapa bahan untuk eksperimen kami. Gadis kecil, tentu saja karena keluarga Yanmu memiliki gen Dewa Perang yang sama kuatnya dengan ketua Shen Wumen. Gen Dewa Perang? Karena itulah, kakakmu bisa selamat. Setelah cedera parah dalam kecelakaan, penyakitmu bisa sembuh dalam semalam. Nona Yuying, tahukah Anda? Tidak semua orang seberuntung Anda. Keluarga aku, karena penyakit keturunan keluarga, tidak ada yang hidup melewati usia 40 tahun. Jika dapat pakai gen Wuxin dan membuat semua orang ikut serta dalam rencana kemanusiaan ini, maka dunia ini tidak akan lagi ada penderitaan penyakit. Apakah kamu tidak mau bersama kami menyelesaikan? Gadis-gadis dalam asip itu juga kalian gunakan untuk eksperimen? Untuk menemukan subjek eksperimen yang paling cocok, kami selama ini tidak sedikit mengeluarkan tenaga. Namun, demi menyelesaikan karya besar ini,
Pengorbanan sebagian tetap sangat diperlukan. Jadi, kamu bisa saja mengatasnamakan menyelamatkan nyawa. Hanya untuk diam-diam melakukan eksperimen ini? Kalian sepertinya tentu juga menyakiti orang lain. Kamu sama seperti ayahmu, sangat bodoh dan tak masuk akal. Jangan buru-buru. Tunggu kami menangkap kakakmu. Kami akan bisa mengembangkan penguat yang lebih kuat dari ketua Sand Woman. Nanti, tak ada yang bisa menghentikanku. Kakak, kalian lepaskan aku. Jangan sakiti kakakku. Jangan khawatir. Kamu akan segera bertemu dengannya lagi. Bisa menarik mundur semua orang dalam waktu sesingkat ini. Rumah sakit ternyata sudah disusupi Heng Sheng sampai ke akar-akarnya. Aku harus cepat RS untuk membawa Ying Ying kembali dengan selamat. Kepala, aku ikut denganmu. Tidak, itu belum jelas seberapa berbahaya produk eksperimen semacam ini. Mungkin mereka menyiapkan jebakan. Aku pergi sendiri paling aman. Kamu kirim orang berjaga di luar. Jangan biarkan siapapun lolos. Sedangkan Lu Honggu, aku akan menyelesaikan orang tua ini dengan tanganku sendiri. Dulu aku salah percaya Chen Xiao. Sebagai presiden direktur grup lo, aku juga punya tanggung jawab. Aku ikut denganmu. Untuk menyerahkan bukti, menggerakkan pasukan, dan mengungkap kejahatan mereka kepada publik. Katakan saja ini perintah Presiden Direktur Grup Lu, Guan Mingcheng, untuk mengepung Heng Sheng. Ini adalah perintah dari Kepala Shen Woman. Bagian luar serahkan pada Chen Feng. Ying Ying, jangan ada apa-apa. Yan Zifeng. Cepat sekali kau datang. Lu Honggu, serahkan adikku. Sebaiknya kau tahu apa yang kau hadapi saat ini. Kenapa hanya kau sendiri? Ketua Shen Woman tidak membantumu kali ini. Sekarang keluarga Lu dan Shen Woman segera akan mengepung tempat ini. Kau sekarang sudah seperti binatang terperangkap. Aku ulangi, sekali lagi, serahkan adikku. Ada bicaramu tinggi, sayangnya. Nah, aku telah berhasil mengumpulkan sampel gen Dewa Perang. Berhasil mengembangkan ramuan penguat terbaru. Nanti, aku hanya perlu menggunakan kekuatan untuk memaksa kepala gerbang Shenwu memberi jalan padaku. Kalau begitu, sebelum itu terjadi, aku akan mengalahkanmu sepenuhnya. Oh ya, kali ini aku datang dengan persiapan. Orang yang memiliki gen Dewa Perang memiliki indera yang lebih tajam dari orang biasa. Unsur ini adalah senjata penangkal yang dibuat khusus untuk kalian. Lepaskan perlawanan. Asalkan kau setuju dengan permintaanku, aku bisa mempertimbangkan untuk maafkanmu dan adik perempuannya. Atau, apakah kau ingin dan pernah bertemu adikmu lagi? Sekarang sudah bayangan kita terang-terangan. Menunda bukanlah solusi. Lebih baik dulu keamanan Yinyi. Michael, aku janji padamu. Katakan, di mana kepala pintu Shenwu? Aku bisa memberitahumu di mana dia. Ya, aku harus bertemu adikku dulu. Kakak, Yinyi, Ying, kau baik-baik saja. Kakak, jangan percaya dia. Dia hanya ingin memanfaatkanku untuk menangkapmu. Diam! Kau mencari tiga. Jangan buang-buang tenaga. Sejak dulu, setelah aku dikalahkan oleh kepala pintu Shenwu, aku terus berusaha mempelajari cara untuk menekan kalian. Jangan main-main. Katakan, di mana kepala pintu Shenwu? Kakak, pergilah. Jangan pedulikan aku. Kakak berjanji padamu, pasti akan melindungimu. Tidak. Selama ini, akulah yang menerima kebaikan keluarga Lu. Jika kalian ingin bertarung, kalau mau pukul saja aku. Kakak, masih ingatkah? Sisir ini, ibu yang meninggalkannya untuk kita. Kali ini aku pulang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti adikku. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Sebelum menasihatiku untuk melawanmu, baiknya cari orang untuk memperbarui data-dataku. Kemampuan ketua Shen Woman jauh lebih dari ini. Sudah tidak apa-apa. Ketua Shen Woman. Apakah kamu ingin membuatku percaya bahwa musuh yang sudah lama ku benci ternyata ada di hadapanku? Beberapa tahun lalu, aku menyuruh Shen Woman menyelidiki bisnis ilegalmu. Melihat Palo masih hidup saat itu, aku mengampuni nyawamu. Tapi tak disangka, watak burukmu tetap tak berubah. Menyerahlah. Kamu tidak bisa kabur. Kakak, apa maksudmu ini? Kamu benar-benar ketua Shen Woman.
Kalau bukan karena kamu, aku sudah mau berantas. Si bocah brengsek Lu Chen Feng itu. Grup Lu, semua industri di kota Ming, semuanya seharusnya milikku. Ya, cepat pergi. Sayangnya, kau terlambat selangkah. Tadi saja, aku sudah menghancurkan semua bukti. Hari ini, aku akan menggunakan hasil penelitian tebal untuk mengalahkanmu dengan tanganku sendiri. Tidak. Cepat pergi. Kamu bukan lawannya. Cepat pergi. Lihatlah, inilah hasil penelitian terbaru. Heng Xing. Kau di hadapanku hanyalah gadis kecil yang lemah tak berdaya. Jangan buru-buru gadis kecil. Setelah aku menyelesaikannya, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Apa? Apa yang terjadi? Obat yang kalian teliti itu sejak awal sudah bermasalah. Tidak mungkin, aku jelas-jelas sudah mendapatkan. Hai sampel gen yang paling murni. Ingin memakai mahkota? Harus tahan bebannya. Pengembangan gen Dewa Perang bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung. Oleh orang normal. Seperti kamu yang melakukan ekstrem dengan gegabah ini, pasti akan terkena imbalannya. Sebelum melakukan semua ini, kamu tidak memikirkan konsekuensinya. Kenapa? Kamu seorang wanita, bisa menguasai kekuatan seperti ini? Aku tidak terima. Kakak, Dia kenapa begini? Tidak apa-apa. Kenapa kamu kembali lagi? Bukti yang dia katakan tadi. di kantor Cheng Xiao. Di dalamnya ada bukti yang dia sebutkan tadi. Aku di kantor Cheng Xiao menemukan ponsel saya. Di dalam ini ada hal-hal yang direkam saat itu. Dengan ini, kita sudah bisa pergi bersama, kah? Belum bisa pergi. Cheng Xiao sangat mungkin belum meninggalkan tempat ini. Dia pasti sekarang sedang memeras otak untuk mengambil obat percobaan. Aku harus menangkapnya. Kamu mau pergi sendiri? Urusan ini serahkan padaku saja. Tempat ini berbahaya. Cepat pergi. Hati-hati. Kakak. Tiga. Nona Zifeng Sedang mencari aku. Tiga. Kamu tahan ya. Aku akan segera membawamu pergi. jangan buang-buang tenaga. Dosis satu suntikan ini cukup untuk membunuh 3 gajah. Kamu juga tidak ingin menjadi seperti dia, kan? Lu Honggo, si sampah. Membunuhnya sayang juga ya, tapi tidak apa-apa. Asalkan aku punya sampel ini, aku masih bisa membuat yang lebih baik. Yan Zifeng. Tidak. Siapa tahu? Kepala divisi Shen Woman. Kelemahanmu. Tetaplah keluargamu. Jangan sakiti adikku. Apa yang kau lakukan? Akan ku salah. Kau tidak. Aku akan. Akan apa? Yan Yuying, dengan sifat lucu dan lemah seperti dirimu, cukup benar-benar memiliki gen Dewa Perang. Itu hanya menyia-nyiakan bakat. Cheng Xiao, jangan kau lupa. Selama aku tidak mengizinkan, kau jangan harap bisa kabur dari kota Ming. Baiklah. Tarik semua orangmu. Atau, baik. Dia 3. Jangan coba-coba menyakiti Ying-Ying. Tak kusangka. Kau terjebak oleh kelemahanmu sendiri ya? Yang mulia kepala, kau juga punya saat yang begitu rapuh. Pada akhirnya, Yan Zifeng, kau harus berterima kasih padaku. Kau bukan terlalu hombong. Dan rencanaku, seumur hidupmu tidak akan bangkit kemampuan seperti ini. Rencana? Kak, apa maksudnya dia? Ternyata kecelakaan yang menimpa keluarga berempat kami tahun itu semua adalah ulahmu. Orang tua itu bersikeras untuk menghancurkan data eksperimen itu. Tidak ada pilihan. Aku tidak bisa membiarkannya menghancurkan segalaku. Lalu aku mendengar dia akan meninggalkan Hengshan malam berikutnya, membawa keluarganya untuk merayakan ulang tahun putrinya. Mungkinkah kecelakaan itu adalah kamu? Aku memasang penyadap di mobil kalian malam itu. Saat remnya macet,
saat kacanya pecah, saat mobil itu terbakar. Suara keluarga itu panik, takut, sedih. Semua aku dengar jelas. Dan kamu hanya bisa menyaksikan semuanya terjadi. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata kamu yang membunuh ayah dan ibu kami. Ingat sesuatu? Tidak apa-apa. Hari ini kamu juga bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri kakakmu dalam bahaya. Lalu hidup dengar rasa bersalah. Ying, jangan dengarkan omongannya. Lagi pula dari awal sampai akhir, kamu hanyalah beban yang selalu menyusahkan orang. Kekuatan apa ini? Kami. Dokter Cheng, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti keluargaku lagi. Kakak, kau baik-baik saja. Aku akan membawamu pergi. Aku baik-baik saja. Aku masih kuat. Hanya saja, masih ada satu hal yang harus kulakukan. Shen Wumen, dengarkan perintahku. Lu Honggu dan agen dengan kode nama Xiao telah berhasil ditangkap. Region baru telah berhasil dikendalikan. Bahaya telah diatasi. Sekarang, aku perintahkan kalian untuk segera menerobos keluar dan menyelamatkan Sandera yang tersisa. Kakak, apakah kau benar-benar kepala Shen Wumen? Maafkan aku. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah memberitahumu tentang hal ini. Aku takut jika kau terjerumus ke dalam bahaya yang lebih besar karena aku. Karena identitasku sebagai keturunan Dewa Perang, aku telah kehilangan ayah dan ibu. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Karena identitasku sebagai keturunan Dewa Perang, ayah dan ibuku, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Tidak apa-apa, aku tahu. Aku tahu semuanya. Tidak peduli apakah kamu penerus gerbang Dewa Perang atau ketua gerbang Dewa Perang. Yang penting kamu adalah kakakku. Aku hanya ingin kamu aman dan damai. Ying, semuanya sudah berakhir. Pembunuh tahun itu akhirnya tertangkap. Bagus sekali. Semuanya sudah berakhir. Kamu sudah bekerja keras, Kak. Ketua, berkat kepulanganmu kali ini, rencana Lu Honggu benar-benar dapat dihentikan. Sayangnya, persiapan perpisahan kali ini dari keluarga Lu kami belum terlalu memadai. Tidak apa-apa. Aku memang tidak suka keramaian yang berlebihan. Lebih baik sederhana saja. Sekarang Lu Honggu sudah tertangkap. Bisnis di bawahnya juga akan kembali ke keluarga Lu. Gadis-gadis yang diculik oleh Heng Sheng akan diselamatkan semuanya. Setelah dirawat, mereka akan dikirim pulang satu persatu. Meskipun pelaku utama telah tertangkap, namun saat ini masih ada beberapa produk setengah jadi yang beredar di luar negeri. Untuk mencegah munculnya Lu Honggu kedua, aku harus segera memimpin Shen Wumen untuk mengambil kembali potensi bahaya ini. Oh ya, di mana? Ini. Kakak, ini untukmu. Ini yang aku racut sendiri. Ini kita berdua bersaudari. Masing-masing punya satu. Ini. Kali ini aku pulang. Aku tidak sempat menemanimu merayakan ulang tahun. Tidak apa-apa. Tunggu kakak, menyelesaikan tugas dan kembali dengan selamat. Kita baru bisa berkumpul dengan baik. Kang, kondisi tubuhnya Ying sudah pulih. Mulai besok, saya akan kembali ke Lu Group untuk melanjutkan jabatan baru. Kali ini bukan sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai manajer besar. Manajer besar loh. Ying, kamu benar-benar sudah yakin? Mau tetap tinggal di Lu Group? Tinggal di Lu Group juga adalah harapan terjadi hari-hari ketika tidak ada. Saya bisa memikul tanggung jawab garis keturunan Dewa Perang. Jadi, saya bisa bersama Lu Group menjaga Kota Ming dengan baik. Kak, tenang saja. Kali ini saya tidak seperti dulu lagi, yang berkarakter lemah. Ayah dan ibu pasti sangat terharu. Kakak, janji padaku, kedepannya apapun yang kita hadapi, kita harus menghadapinya bersama. Kakak janji padamu.